Halo guys, kembali lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Apakah dari kalian pernah mendengar cerita Perang Bubat? Perang yang melibatkan dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Majapahit dan Sunda Galuh. Perang Bubat terjadi pada tahun 1357 Masehi, sekitar abad ke-14. Perang ini berawal dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk, yang memiliki keinginan mempersunting Dyah Pitaloka, Citra Resmi, putri Prabu Linggabuana, Raja Kerajaan Sunda Galuh. Selain karena terpikat oleh kecantikan sang putri, Prabu Hayam Wuruk juga ingin menjalin persekutuan dengan negeri Sunda. Setelah lamarannya diterima, ia memutuskan untuk menikah dengan Dyah Pitaloka dan menggelar upacara pernikahan di Majapahit. Meskipun mendapatkan tantangan dari Dewan Kerajaan Prabu Linggabuana, Dyah Pitaloka dan rombongan pergi ke Majapahit. Para rombongan kerajaan diterima kemudian ditempatkan di pesanggerahan Bubat. Momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Patih Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara dengan Sumpah Amukti Palapanya dengan menaklukkan kerajaan Sunda Galuh. Namun keinginan Gajah Mada ini ditolak oleh Hayam Wuruk. Sang raja ingin memposisikan Galuh sebagai saudara. Meskipun perbedaan pandangan dengan Raja Hayam Wuruk, hal itu tidak membuat ia mengurungkan niatnya untuk menaklukkan Sunda Galuh. Gajah Mada meminta kerajaan Sunda Galuh menyerahkan putri Raja Sunda sebagai bukti takluknya Sunda ke Majapahit. Hal tersebut tentu membuat Prabu Linggabuana geram. Ia dengan tegas menolak tunduk kepada Majapahit dan memilih untuk perang. Pertempuran pun terjadi antara bala pasukan Raja Sunda Galuh dan angkatan perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit, pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Dalam pertempuran ini, pasukan Sunda Galuh tidak seluruhnya datang ke Bubat karena niat awal mereka bukan untuk perang, melainkan mengawal pengantin. Dalam pertempuran tersebut, rombongan kerajaan Galuh terdesak dan Raja Linggabuana gugur, sementara Dyah Pitaloka Citra Resmi memutuskan untuk bunuh diri. Perang Bubat mengundang berbagai tanggapan dan reaksi dari masyarakat, terutama setelah peristiwa itu diceritakan atau dicatat dalam buku yang berbahasa Sunda di Jawa. Terdapat beberapa pandangan dari sejarawan tentang peristiwa Perang Bubat. Apakah Perang Bubat itu pernah terjadi atau hanya rekaan? Profesor Dr. Jakob Sumarjo dan Profesor Dr. Haji Edi Suhardi Ekajati menerima Perang Bubat sebagai peristiwa sejarah karena ada 3 sumber tua yang menceritakan adanya peristiwa tersebut, yaitu Kidung Sunda, Para Raton, dan naskah cerita Parahyangan, dan yang terbaru ada naskah Wangsakerta. Sementara itu, Profesor Dr. Amiduddin Kasdi berpendapat bahwa Kidung Sunda merupakan sumber sekunder dan bahan tersier. Berbagai fakta sejarah di dalamnya tidak sesuai dengan sumber-sumber lain yang lebih kredibel seperti prasasti. Pandangan lainnya ialah menurut Profesor Dr. Edi Setiawati. Ia menyoroti peran pemerintah kolonial dalam memperkenalkan peristiwa Bubat kepada khalayak. Menurutnya ada kepentingan Belanda dalam cerita Perang Bubat. Beberapa pendapat tersebut mengimplikasikan adanya kontroversi tentang peristiwa Perang Bubat, yaitu antara peristiwa sejarah yang benar terjadi dan suatu rekayasa demi kepentingan politik. Nah, itu dia guys, sejarah mengenai Perang Bubat. Menurut kalian Perang Bubat nyata ataupun tidak? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam sejarah, jangan sekali-kali merupakan sejarah bor.